Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Jadi titelnya di sini tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang bersyukur atas kerja dakwah adalah selalu siap menyambut takasa tugas dakwah dan meningkatkan pengorbanannya di jalan Allah. Di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah yang pertama, tidak tertipu atau terpengaruh oleh kehidupan duniawi, yaitu tipuan berhala, berkeyakinan bahwa benda-benda bertuah dapat memberikan manfaat. Tipuan harta, meyakini bahwa dengan harta akan mendapatkan kebahagiaan. Tipuan iptek, ilmu teknologi, menjadi hamba teknologi dan berkeyakinan bahwa dengan teknologi mereka akan mendapatkan kesuksesan. Tipuan dajjal, dunia semakin maju dan makmur, seperti nenek tua mengenakan perhiasan yang elok. Perekonomian dikuasai oleh dajjal sehingga pengikut dajjal akan hidup makmur. Orang beriman hanya bisa bertasbih. Mereka yang tertipu akan terpesona dengan kemegahan dunia. Para wanita bernyanyi dan terpesona dengan kemegahan dunia. Para wanita bernyanyi dan perzinahan merajalela. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidak takut kemiskinan dan kelaparan menimpa kalian umatku. Namun yang aku takutkan adalah jika kemewahan dunia mendatangi kalian, sebagaimana kemewahan dunia telah diberikan kepada mereka orang-orang terdahulu. Dan hati kalian akan berpaling ke arahnya, sebagaimana hati mereka telah dipalingkan ke arahnya. Inilah yang akan membinasakan kalian, sebagaimana kaum-kaum terdahulu dibinasakan." Kita lihat kaum dahulu yaitu Fir'aun, Namrud, Korun, semua dibinasakan karena harta dan kekuasaannya. Mereka menjadi laknatullah alaih, yang Allah laknat. Hadis riwayat Bukhari Miskiat, dari kitab Miskiat. Yang kedua, tanda-tanda mendapatkan hidayah, siap mati sebelum kematian itu datang. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu siap mati, tidak takut mati. Tapi dia mempersiapkan kematiannya. Karena kematian itu pasti, mau anak kecil, balita, orang dewasa, orang tua, orang sakit, orang muda, orang miskin, orang kaya, orang desa, orang kota, pasti semua akan mati. Dan kematian itu yang sangat dipastikan daripada matahari terbit dari ufuk barat. Jadi tanda-tanda yang kedua, siap mati sebelum kematian itu datang. Bagi orang yang mukmin, orang mukmin kematian adalah hari raya. Dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati dan mati dalam dakwah. Dakwah itu artinya ayo, mengajak kepada kebaikan itu dakwah. Siapapun bisa berdakwah hanya dengan kata-kata ayo. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo berzikir, ayo melakukan kebaikan, itulah dakwah. Yang ketiga, tanda-tanda orang mendapatkan hadiah, semangat dalam mengamalkan agama, mengamalkan sunnah sehari-hari selama 24 jam sehari, dengan mengikuti tertib hidup Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya. Setiap amal itu ada masa merasakan semangat dan masa jenuh, merasa letih. Barang siapa pada masa jenuh itu tetap dalam sunnah petunjukku, maka dia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain sunnahku, berarti ia telah celaka. Hadits riwayat Ahmad. Yang keempat, tanda orang mendapatkan hadiah, mujahadah. Yang pertama, mujahadah, jalan takwa. Jalan di tengah yang aman. Jalan di tengah yang aman, sederhana dan singkat. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya. Jalan takwa. Yang kedua, jalan fatwa. Jalan di pinggir, apabila tidak berhati-hati akan tergelincir ke dalam jurang kebinasaan. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah
ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Yang kelima, dakwah pada siang hari. Pada malam hari menunaikan sholat tahajud dan berdoa memohon hidayah untuk seluruh manusia. Untuk mengekalkan hidayah pada diri kita, hendaknya senantiasa berdoa, berdakwah, dan bermujahadah. Mujahadah terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, mujahadah menjaga waktu nisab, berangkat dalam keadaan ringan dan berat, susah atau senang, infiru hifafan wasikolan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat At-Taubah 41. Yang kedua, mujahadah menyambut takasa, senantiasa bersedia meningkatkan pengorbanan mengambil takasa. Hal inilah yang akan menghancurkan kebatilan. Hadirkan keadaan umat di akhirat kelak seolah-olah di hadapan mata, sehingga mudah menyambut takasa. Yang ketiga, mujahadah melawan hawa nafsu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala malu menghisap hambanya yang rela menanggung malu di hadapan manusia demi agama. Senantiasa berlaku zuhud dalam harta. Datangnya harta tidak membuat dirinya senang, dan tiadanya harta tidak menjadikan susah. Dan zuhud dalam kemaksyuran, tetap berdakwah meskipun orang-orang mencela dan menentang. Yang keempat, mujahadah meninggalkan kesenangan hidup. Seorang sahabat radhiyallahu anhu baru saja pulang dari jihad dan akan menemui istrinya yang telah siap menyambutnya. Namun ketika mendengar pasukan muslim mengalami kekalahan di Tabuk, ia membatalkan niatnya untuk pulang ke rumah, menemui keluarganya dan kembali ke medan perang, menyusul Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Dari kejauhan Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki. Rasulullah SAW berkata, semoga ia adalah Abu Qaidsamah. Dan ternyata benar, ia adalah Abu Qaidsamah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hampir saja engkau menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Demikian pula dengan Jalabib radhiyallahu anhu yang akan melangsungkan pernikahan. Baru saja ia pulang dari pasar berbelanja untuk keperluan pernikahannya. Di tengah jalan ia mendengar kekalahan umat Islam di Uhud. Maka ia kembali ke pasar, menukar barang-barang persiapan untuk pernikahannya dengan alat-alat perang. Ia pun menjemput syahid di medan perang tanpa pernah merasakan indahnya malam pengantin. Dalam sebagian dakwah sebagai maksud hidup, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta yang berada di antara langit dan bumi. Dari makhluk yang terdahulu sampai saat ini, manusia dihadirkan di dunia ini mempunyai maksud dan tujuan. Manusia membuat sesuatu dan menginginkan manfaat dari apa yang ia perbuat, namun akan sulit melaksanakan suatu perintah tanpa ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa yang akan sukses, orang yang sukses, dan siapa orang yang gagal. Allah sudah memberikan contoh bukan hanya seorang, tetapi ribuan dengan kurun waktu yang sangat panjang. Sejak zaman Nabi Adam sampai khataman Nabiun Rasulullah SAW. Orang-orang yang sukses adalah para nabi dan para pengikutnya. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang menentang nabinya. Apabila manusia tidak mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, maka cara hidupnya pun akan salah. Orang yang tersesat dalam perjalanan, namun ia mengetahui tujuannya, maka suatu saat ia akan tahu arah yang seharusnya ditempuh. Tapi orang yang sama sekali tidak tahu, tidak ingin memahami tujuan hidupnya, akan sulit sampai ke tujuan. Alhamdulillah, demikian orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ada 5 tadi. Yang pertama, tidak tertipu atau terpengaruh oleh kehidupan dunia. Yang kedua, siap mati. Ketiga, semangat dalam mengamalkan agama. Yang keempat, mujahadah. Yang kelima, dakwah pada siang hari. Dan maksud dan tujuan hidup. Apa maksud dan tujuan hidup? Maka kita harus tahu. Di antara maksud dan tujuan hidup manusia diciptakan, kita bahas di pertemuan yang mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.